saya tuh tidak melabeli sama sekali di sini tuh kedai teh, karena saya juga menjual kopi dan teh. Inspirasinya tuh bener-bener dari pasar gedenya sendiri, yang dimana ada 5 bahan dan 4 bahan yang aku racik di sini kebetulan diambil dari pasar gede juga. Kan ada loh di pasar gede yang di sebelah timur sana, itu ada satu lorong yang dimana tidak pernah didatengin wisatawan. Hai, tahu dong di mana tempat saya berdiri sekarang? Ya, ini adalah di Pasar Gede, dan banyak orang yang datang ke sini untuk jajan, untuk kulineran, untuk hunting foto. Nah, kali ini kita akan ngajak kalian untuk datang ke salah satu sudut di Pasar Gede, tepatnya di Pasar Buah, pasar sebelah barat, lantai 2 bagian dalam, dan ngobrol seru bareng Titi Laras. Selamat datang di Sudut Kota episode pertama. Episode pertama kita sudah sampai di salah satu sudut di Pasar Gede nih teman-teman ya, dimana terlihat jendela yang cukup ikonik di sini, dan kita sudah sampai di Titi Laras. Ada yang unik di sini, kalau biasanya ya kalau kita jajan ke satu tempat itu kan kita akan dapat daftar menu, kita akan pilih di sana, tapi tidak berlaku di sini. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Arka. Mas Arka ini adalah pemilik kedai teh dan kopi Titi Laras. Halo Mas Arka. Halo Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini Mas? Baik, Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik juga. Ini kan Titi Laras itu mengusung konsep yang unik sekali ya, dimana jam bukanya juga bisa lihat di Instastory, atau biasanya disebut jam buka tipis gitu ya jam Mas buka Arka tipis. ya. Dan juga menunya nih nggak ada daftar menunya. Nggak ada list menu. Apakah itu memang sebuah konsep atau gimana nih Mas? Sebenarnya itu konsep juga, tapi pada dasarnya aku ini orangnya bosenan Mbak. Jadi kalau cuma bikinnya cuma A, B, C doang gitu, kayaknya udah bosen gitu tiap hari terus kayak gitu. Jadi kebetulan juga pengennya nge-explore terus, belajar terus, jadi ya pengen untuk terus belajar dan berkembang sih. Nah itu salah satu pematik, kalau nggak ada menu tuh lebih asik kalau aku sih. Lebih asik gitu ya. Jadi vibes-nya tuh nggak kayak berasa jajan, tapi rasanya kayak lagi main ke rumah temen. Iya. Terus ketemu sama yang punya rumah, dan kita ngobrol-ngobrol sambil disajikan minuman gitu. Jadi ada obrolan dalam sebuah kedai kopi dan teh. Nah, ngomong-ngomong kalau hari ini menu yang ready ada apa nih Mas Arka? Kalau di jam ini, jam pagi ini mungkin lebih ke hot aja kita. Jadi kalau mbaknya mau kopi, teh, atau apa nih? Oke, kalau biasanya sih basic dasarnya, karena aku sih nyediain kopi sama teh. Terus kalau mbak mau pengennya apa, baru nanti aku kasih tahu untuk list menunya gitu sih. Aku coba yang teh deh. Boleh? Hari ini teh. apa nih Mas? Boleh, siapkan dulu. Nah ini ada 2 menu ini. Kebetulan menu hari ini ada 2, yang dimana ini menjadi salah satu karyaku ketika aku di Titi Laras ini. Jadi ada 2. Ada yang satu namanya Hujan di Mimpi. Hujan di Mimpi? Hujan di Mimpi, pernah denger kosakata itu? Di lirik lagu ya? Iya, lirik lagunya Banda Neira, yang kebetulan saya terinspirasi dari lagu itu, yang cukup lumayan unik, dapat inspirasinya. Karena waktu itu lagi mau ke kedai, hujan deras banget, terus aku daripada aku balik ke kamar dan tidur, ya udah di teras aku untuk istilahnya apa ya, ngedengerin musik. Habis itu selang beberapa musik, tahu-tahu ada lagunya ini, terus tahu-tahu aku kayak terinspirasi, dan kebetulan ada salah satu kejadian unik yang dimana angin ini membawa sebuah spektrum aroma. Jadi kayak aroma tanah kena hujan, terus udara dingin, dan kebetulan kan aku juga rumahnya deket sawah nih, makin terasa banget vibes-nya.
Nah ini nih ada ini termanifestasikan dengan ini. Hujan di mimpi, indie banget nih masaknya. Ini yang ready hari ini. Kemudian terus ada Wajah Pasar Gede. Nah Wajah Pasar Gede ini salah satu karya pertamaku untuk meracik teh, atau bisa kita disebutnya ada tea blend. Meracik tea blend ini, nah kalau boleh cerita lebih nih, Wajah Pasar Gede ini inspirasinya tuh benar-benar dari pasar gedenya sendiri, yang dimana ada 5 bahan dan 4 bahan yang aku racik di sini kebetulan diambil dari pasar gede juga gitu. Jadi ada, kalau boleh cerita ini, nama wajah ini, wajah itu aku mengibaratkan adalah ornamen. Kenapa ornamen? Karena di dalam racikan ini mewakili beberapa ornamen penting di pasar gede. Contohnya ini ada black tea atau teh hitam yang dicampur dengan essential oil bergamot, yang dimana itu sebenarnya sangat erat banget dengan culture-nya orang Inggris, yang kebetulan untuk salah satu tradisi ngeteh sore mereka yang dipakai salah satu kesukaan dari mendiang Ratu Elizabeth yang baru saja mangkat kemarin. Wah itu, nah ini mewakili sebuah keroyalan, kemegahan atau kehangatan sebuah pertemuan atau sebuah momen. Nah di mana pasar gede ini mewakili si pasar gedenya. Tehnya ini mewakili si pasar gede, yang dimana pasar gede kan udah tahu sendiri Mbak, dia usia kemarin baru 93 tahun. Dari 1930 nih. Terus ini ada pasar gede jadi 2 tempat, ada timur dan barat. Kebetulan yang kita tempatin ini di barat. Terkenalnya itu pasar buah tuh Mbak. Pasar buah, betul? Pasar buah. Pasar buah ini diwakilin oleh si lemon keringnya. Nah itu mewakili si pasar gede. Nah kalau Mbak bisa hirup dulu aromanya, biar tahu experience-nya. Kerasa blendnya itu sudah dari racikan-racikan yang ada di dalam sini. Betul. Ya? Nah, ketika dihirup ini, Mbak akan merasakan perwakilan dari pasar gede yang timur. Karena pasar gede timur itu sangat identik dengan sesuatu hal yang tradisional, baik makanan, minuman, pernak-pernik atau bahan baku. Nah, setiap lorongnya di sana itu mempunyai aroma-aroma khas. Dan kebetulan saya manifestasikan di sini, di racikan ini, yang dimana itu terjadi atau termanifestasikan oleh jahe, terus ada star anis atau kembang lawang, sama daun pandan gitu. Kayaknya aku mau yang wajah tertarik pasar ini gede ya. Boleh, siap. Gimana kita mencicipi wajah pasar gede dalam secangkir teh. Ya? Sambil Mas Arke racik-racik sambil ngobrol ya Mas Arke. Boleh, ya. monggo. Ini kan memang kalau dari menu-menunya sendiri ya terserah Mas Arke gitu ya. Hari ini mau buatnya apa, terus mau berapa porsi ya Mas ya. Terus bukanya juga nanti bisa teman-teman cek juga di Instagramnya di @titilaras.solo ya Mas Arke ya. Nanti biasanya akan ditulis gitu di Instastory-nya hari ini tuh buka jam berapa. Biasanya yang paling banyak orang penasaran dengan menunya tuh ketika datang ke sini kalau sih Mas? Sebenarnya apa ya? Mereka melabeli tempat ini tuh malah sebagai kedai teh. Padahal saya tuh tidak melabeli sama sekali di sini tuh kedai teh, karena saya juga menjual kopi dan teh. Karena akan agak sulit juga ketika kita berpikir waktu dulu ketika membuka ini, kalau aku bukanya kedai teh berarti sama aja aku buka wedangan, lebih enak kan gitu, lebih familiar, lebih ini. Makanya saya mencoba untuk ya udah mengkombinasikan kopi dan teh. Tapi ternyata hampir 90%, ya 85% lah sekarang. 85% itu tamu yang datang ke sini tuh pasti memilihnya teh. Itu mungkin ada sesuatu hal yang berbeda juga ketika sebuah apa ya kedai teh kok penyajiannya seperti ini. Kan biasanya kalau teman-teman bilang sih identiknya dengan kopi banget gitu. Dengan mereka bilangnya ada slow bar. Kalau aku nggak slow bar, tapi bagaimana kita menjalin sebuah interaksi aja sih. Gitu. Jadi memang vibes-nya kerasa banget di sini. Kita kayak ya temen lagi mampir gitu ya Mas Arke ya. Karena apa ya, dari almarhum ibuku sendiri juga selalu menyisipkan sebuah pesan juga, yang dimana sebisa mungkin kalaupun kamu nanti berjualan itu ya anggap aja itu sebagai saudara atau teman dan situ. Nah kebetulan waktu sebelum buka di sini itu tuh malah aku tuh pengennya bentuknya rumah, bener-bener rumah gitu. Jadi bagaimana membawa rumah ini, membawa rumah dalam artian vibes-nya, suasananya. Jadi orang tuh akan merasa tidak akan takut untuk kesini gitu. Jadi orang sendiri pun kesini tuh sebenarnya aman lah
Berapa sih, ada yang takut sih? Takut karena memang beda gitu ya, kayak ini pesannya gimana ya. Nah ini kita akan lihat Mas Arka sekarang sedang meracik wajah pasar gede. Pasar gede. Karena juga memang ini sebagai salah satu cara juga untuk mengangkat pariwisata pasar gede dalam obrolan di kedai kopi dan teh yang kekeluargaan gitu, nggak sih Mas, friendly banget gitu ya. Nyedulur kalau bilang kan, kalau kata orang Jawa kan gimana caranya kita untuk nyedulur dengan orang-orang lain kan, ada filosofinya juga tuh Mbak. Akeh sedulur akeh rezeki. Oh betul. Nah, bagaimana kita mengibaratkan itu, kita banyak saudara, yo nanti akan banyak rezeki juga yang akan didapat gitu loh. Rezeki kan juga bukan berupa betul. Rezeki bukan hanya bukan berupa uang aja. Dalam bentuk uang aja. Ditunggu dulu paling 4 menit. Kerasa aromanya. Sudah mulai tercium ya. Ini berarti banyak yang datang ke sini tuh untuk curhat gitu ya Mas ya? Banyak Mbak. Banyak. Pengalamannya seperti apa nih biasanya yang datang ke sini? Karena memang yang disajikan ini adalah ya, kalau teman-teman lihat juga, kita tuh nggak kayak jajan yang kayak aus terus milih menu terus kita minum tuh enggak gitu, karena kita akan tahu apa yang akan kita minum, bahan-bahannya apa aja, kemudian filosofi di dalamnya, dan Mas Arka juga ternyata adalah pendengar yang baik. Iya. Banyak yang curhat juga ya Mas ya? Banyak yang curhat ternyata. Apa ya, saya 2017 itu sebenarnya sudah mulai merasa khawatir tentang kita sebagai makhluk hidup sosial, makhluk hidup, misalnya sebagai manusia itu sudah mulai kehilangan skill kita. Ini sebuah interaksi. Nah, kita sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial katanya, ya kan kita harus bersosial nih. Semakin berkembangnya teknologi itu semakin bagus sebenarnya, tapi terjalinnya interaksi antara satu dan lainnya itu kayaknya agak kurang gitu. Jadi interaksi itu bukan kita ngobrol gini Mbak, tapi lebih ke spiritual lagi. Kalau kita bisa bilang interaksi itu kita diem aja, tahu Mbak kok Mbaknya kayaknya diem, kita nggak kenal diem, kok Mbaknya kok kayaknya agak ini ya sedih ya, Mbaknya kok agak seneng ya, kenapa ya. Itu sebenarnya koneksi antara manusia dan manusia itu sebenarnya ada. Kayak contohnya ini pohon, sebenarnya kan mereka berkomunikasi melalui ground atau grounding, mereka melalui akar, dan akar itu mereka sebenarnya berkomunikasi, itu ada penelitiannya sih Mbak. Jadi berarti berkomunikasi ya? Gimana kita manusia? Iya, itu dia. Itu sih. Banyak yang curhat sih. Dan yang paling lucu tuh curhatnya, aku nggak kenal sama sekali beliau, dan kayaknya kayak aku dipercaya untuk mendengarkan curhatan mereka gitu. Itu yang rasa syukurku tuh di situ sih. Ternyata masih banyak manusia yang orang-orang atau teman-teman ini yang merasa kurang untuk mendapat tempat untuk didengar gitu. Kayak paling lucu sih, kita kan ada nih jaminan kesehatan nih, kita ada psikiater juga di dalamnya. Ketika kita buka psikiater, ternyata banyak orang stigmanya itu berarti kita udah gila kali. Betul. Makanya banyak tuh orang yang kayak malu untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi di diri dia, karena takutnya nanti dianggap dari stigma tadi. Iya benar. Itu agak menakutkan sih di situ, tapi it's okay. It's okay gitu. Manusiawi ya. Manusiawi sih sebenarnya. Nah, ini kan kalau di Tilaras sendiri tuh ada yang namanya sesi jendela ya Mas? Sesi satu jendela. Mungkin bisa cerita sedikit deh Mas, itu gimana sih konsepnya dari Tilaras sendiri? Kalau saya sesi satu jendela itu aku ciptakan karena ternyata banyak beberapa orang yang ingin menikmati tehnya sendiri. Jadi dalam artian tuh tidak diganggu dengan customer lain, tuh ada yang kayak gitu. Jadi lebih tepatnya saya membuka private brewing atau private sesi lah untuk kita nyeduh. Tapi yang utama ini bukan tentang seduh menyeduh teh, tapi ternyata dari situ obrolannya bakal banyak banget. Nah, kita akan belajar untuk menciptakan sebuah interaksi itu, karena sama-sama biar kita nanti kedepannya bisa tetap grown atau tetap bisa punya skill dasar kita sebagai manusia. Jadi itu nanti biasanya tuh private
sesi kayak gitu kurang lebih selama 2 jam. Lebih-lebihnya itu bisa sampai 3 jam tuh ada dulu. Jadi sesinya itu segitu dan aku tidak menerima tamu lain. Tapi biasanya sih aku minimalkan untuk 2 orang aja. 2 orang, maksimal 4 orang karena spaceku yang terlalu kecil ya. Jadi itu ya cukup lumayan sih Mbak, udah banyak itu yang mengikuti sesi itu sih. Bukan aku sebagai praktisi orang yang bisa, tapi ayo belajar untuk kita sama-sama berkomunikasi. Itu sih lebih gaungnya sih lebih ke situ. Sesi jendela di depan jendela TV Laras. Maaf. Udah mau jadi di Mas? Udah. Monggo. Monggo silakan. Ya. Ini adalah wajah pasar gede dalam secangkir teh. Secangkir kopi. Secangkir teh, sorry. Aromanya benar tadi yang disampaikan sama Mas Arka. Jadi ada rasanya tuh ketika menghirup ini gambaran dari pasar gede dari kandungan-kandungannya. Kita akan nyobain dulu. Unik ya rasanya. Kalau misalkan teman-teman pernah atau pecinta teh itu biasanya kan udah familiar dengan rasa lainnya, dan ini pun iya, jadi tehnya nggak terlalu kenceng gitu Mas Arka ya, tapi juga tadi ada kandungan-kandungan lain yang memang benar sih, saya juga bisa langsung kayak kerasa kegambar bahwa ini tuh lagi ada di pasar gede. Nah ini kan memang kalau kita lihat dari tadi sisi satu jendela, terus juga dari nama-nama menunya, di mana salah satu bisa dibilang signature nggak sih Mas? Signature. Wajah pasar gede ini karena ini adalah menu pertama yang Mas Arka ciptakan gitu ya, eksperimen untuk Titi Laras sendiri. Kenapa akhirnya tuh tergerak untuk kayak mengangkat pariwisata dengan caranya sendiri gitu? Ya nggak sih Mas, kan jadi Mas Arka juga sebagai wakil mengenalkan budaya Solo lewat pasar gede, lewat kedai ini gitu. Dan kalau yang datang kan jadi kalau misalkan dari luar kota tuh jadi tahu, oh ternyata pasar gede tuh begini loh, dan sambil cerita juga di kedai tehnya. Tapi pada dasarnya sih saya tidak memperkenalkan lebih, karena pasar gede ini udah ada duluan Mbak. 1930 saya belum lahir, gaung mereka udah gede. Cuma yang menjadi kekhawatiranku adalah dulu ketika mulai ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan jalan, itu kayak merasa kekhawatiranku tentang tamu-tamu yang ada di Solo. Nah, tamu-tamu di Solo ini semua kan udah pasti Mbak, Solo terkenal dengan kuliner. Pasti. Dan aku bisa bilang pasar gede ini adalah puncak klimaks orang-orang atau wisatawan yang dia wisata kuliner. Itu puncaknya, klimaksnya pasti di pasar gede. Nah, ketika mereka datang ke sini, selalu aku tanyain, mau habis ini mau kemana Mas, Mbak gitu. Mau makan, pasti makan. Jawabannya pasti makan. Terus mau makan mana gitu. Mas ada rekomendasi nggak? Yang aku rekomendasikan selalu yang ada di pasar gede dulu. A, B, C. A udah Mas. Oh B udah. C udah. Kalau A, B, C udah, sampai yang D ini, yang menurutku itu salah satu tempat yang secret, yang jarang banget. Oh udah Mas itu. Ya udah selesai. Jadi kayak apa ya? Pasar gede ini sebenarnya udah ada gaungnya. Cuma kan mereka hanya mengenal si makanannya, belum mereka mengenal sejarahnya, belum mereka mengenal arsiteknya, belum mereka mengenal lorong-lorong setiap ininya. Bahkan ada loh di pasar gede yang di sebelah timur sana, itu ada satu lorong yang dimana tidak pernah didatengin wisatawan. Saya juga belum tahu nih. Belum tahu. Ya nanti kita kesana gitu gimana di pasar? Boleh ya? Nanti kita jalan-jalan ke sana biar asik lah. Oke, biar mengenalkan juga pasar gede itu nggak hanya di bagian barat aja, yang sekarang tuh kan ramai banget ya pasar, kayak banyak kulineran juga. Dan itu juga sebagai salah satu proyek dari Titi Laras, namanya Telusur Pasar, yang nanti akan launching juga ya Mas Arka ya, sedang tahun ini. Tahun ini mau launching sesi Telusur Pasar itu. Mau tahu sesi telusur pasar? Boleh. Nanti jadi, kita akan ke sana dulu. Nah, jadi kurang lebih sesi telusur pasar ini kita akan menelusur pasar
itu jauh sebelum pasar gede ini ada. Jadi nanti si Titi Laras ini akan bekerja sama dengan salah satu teman yang dimana dia juga bergerak di tour guide gitu, kayak wisata jalan-jalan di kota. Nah, saya akan bekerja sama dengan mereka yang dimana nanti mereka sudah punya spotnya dan aku punya spotnya. Jadi kita akan berkolaborasi di situ karena kalau aku sendiri kan tidak menguasai sejarah dengan baik, makanya saya lebih senang untuk berkolaborasi gitu. Jadi posisinya biar udah ada porsinya lah, kita bisa bilang kan gitu. Manusia kan ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi nanti kita akan menelusuri 3 titik poin yang dimana nanti akan berseri. Jadi sesi telusur pasar pertama itu kita akan menelusur mana, yang kedua nanti bulan keberapa nanti akan menelusur mana, sampai ketiga. Jadi ada 3 sesi yang telusur pasar itu, dan nanti tetap seperti yang aku bilang tadi, Pasar Gede menjadi puncak klimaksnya kita berwisata kuliner. Pasti nanti akan wisata kulinernya di sana. Gitu. Jadi telusur pasar dulu. Kita spill dulu kali ya, kira-kira tempat-tempatnya mana aja. Nah, kita akan ke pasar sebelah timur berarti, Mas Arka. Dan kalian juga tetap nonton di episode pertama dalam Sudut Kota. Dari Pasar Gede sebelah barat, Mas Arka mengajak kita untuk melakukan sesi telusur pasar dan berjalan ke Pasar Gede sisi timur. Banyak sudut-sudut unik yang jarang orang lain ketahui atau bahkan untuk sekedar lewat. Kalau kalian udah pernah ke lorong ini belum? Nah, ini kita sudah sampai di salah satu tempat yang tadi Mas Arka bilang. Satu lorong yang jarang sekali orang tuh datang ke sini. Tapi kalau sekarang nih udah lebih terang ya Mas Arka. Udah lebih terang, bener. Soalnya seingat saya sih November ke Desember ini udah agak terang banget. Jadi dulu itu tuh emang remang dan gelap. Jadi mungkin wisatawan tuh nggak akan ngeh di sini, Pak. Dan kalau wisatawan tuh kebanyakan tuh keputusnya tuh di daerah tengah. Daerah tengah itu jadi yang kalau Mbak tadi lewat yang bagian jajan-jajan pasar itu, nah itu lewat situ. Nah, kalau biasanya aku sama tamu ingin telusur pasar, aku pasti selalu lewatkan sini. Dan kalau kita bisa bilang isu tentang pemanasan global, plastik, sampah dan sebagainya. Nah, ini salah satu tempat yang dimana ini tuh bener-bener kalau orang bilang sekarang tuh eco-friendly banget. Eco-friendly banget. Biasanya juga banyak yang akhirnya cari untuk perabot yang dari bahan anyaman. Bahan anyaman tuh banyak anyaman, gerabah, terus ada serabut-serabut untuk biasanya kayak mandi, untuk nyuci baju atau nyuci piring dan sebagainya. Kayak gini sih. Dan ini salah satu lorong yang jarang banget telusurin sama tamu-tamu sih. Gitu. Ini salah satunya. Nanti kita masih ada di satu tempat lagi. Ya, masih ada. Kita akan ke sana dan masyarakat juga akan mengenalkan tempat apa di sana ya. Itu salah satu tempat unik sih yang jarang banget orang tahu gitu. Oke. Lewat sini aja. Oke. Nggak udah. Di sudut Pasar Gede sebelah timur ini. Di lantai ini ada 2 lemari kalau yang terlihat di belakang. Ini adalah isinya kain ya Mas? Kain, isinya kain. Dan kalau denger infonya, dulu di lantai 2 yang ini, itu tuh kebanyakan ada penjual kain. Dan aku bisa bilang ibu ini menjadi salah satu terakhir yang masih menempati kain, los kain lah istilahnya. Los kain yang sampai sekarang tuh masih ada. Nggak tahu lagi nanti penerusnya siapa. Kalau kata ibu kemarin waktu cerita, belum tahu Mas yang bakal nerusin itu siapa gitu. Yang aku bisa bilang mungkin kalau nggak diterusin ya ibu nanti jadi yang terakhir, generasi terakhir. Karena beliau juga meneruskan legacy atau warisan dari ibunya. Dari orang tua? Dari orang tua dia. Itu salah satu di situ. Saya juga baru tahu ternyata. Biasanya di lantai ini memang ini di area Pasar Kembang ya. Kalau mungkin teman-teman juga tahu Pasar Kembang, Pasar Gede itu juga ada pasar kembangnya juga di lantai atas untuk gedung sebelah timur. Dan ternyata juga ini dulunya adalah tempat kain ya. Jualan kain di sini. Ini jadi satu ilmu baru, jadi satu pengetahuan yang akhirnya kita tuh jadi lebih mengenal pariwisata Solo dari Pasar Gede. Dan itu
dari Titi Laras juga yang nanti next juga akan launching sama Mas Arka dan tim. Iya. Terima kasih banyak loh Mas Arka. Terima kasih Mbak. Jalan-jalan Pasar Gede. Terima kasih. Sudah ngicip-ngicip wajah Pasar Gede. Nggih. Sukses terus tentunya. Terima kasih. Semoga semakin banyak yang berkunjung ke kedai untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Arka. Lebih tepatnya berkunjung ke Pasar Gede. Berkunjung ke Pasar Gede. Iya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Episode pertama kita nanti ketemu di episode berikutnya. Nggih, matur suwun.